Akibat curah hujan yang minim di Nusa Tenggara Timur, maka sebagian para petani di Desa Biloe, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, beralih kepada tanaman hortikultura sebagai petani tanaman hortikultura, yaitu menanam tomat dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan para kelompok tani untuk mengatasi kerawanan pangan dan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Saat ini kita menyaksikan beberapa tanaman hortikultura yang ditanam oleh kelompok tani Sinar Fatuleno, Desa Biloe, Kecamatan Biboki Utara, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sedang memberikan penyuluhan kepada para kelompok tani di Desa Biloe. Pak Omong ini kan Pak sudah pakai. Pak sudah pakai di rumah kami sudah buat 1 ton 1000 liter di rumah dan ini. Nah, ini adalah contoh 2. Ini satu yang dari gula tebu atau molase, satu dari gula aren. Dia agak DPN ini dan ini yang dari gula tebu. Beda dia warna. Nah, yang terakhir, yang berikut adalah fungsi lingkungan. Itu yang sangat penting untuk kita. Kenapa sangat penting? Ketika kita membuat ekoenzim menghasilkan gas O3 atau gas ozon. Gas ozon ini penting untuk atmosfer kita. Gitu. Atmosfer kita. Ketika sinar matahari datang, baru dia masuk ke bumi. Nah, pada air ini gas ozon kita sudah rusak. Akhirnya apa? Kita semakin panas. Gitu. Air di mana-mana semakin berkurang. Karena apa? Pemanasan global itu. Nah, untuk menjaga bumi kita supaya tidak terjadi pemanasan global, maka kita diminta untuk membuat ekoenzim. Kalau kita buat ekoenzim 1 tong, 1 drum sama dengan kita menanam 10 pohon. Sama dengan kita, itu artinya sama dengan kita menanam 10 pohon. Jadi, kalau ekoenzim ini bisa dibuat oleh semua petani, maka berdampak pada gas ozon, lapisan ozon yang ada di bumi. Sehingga kita menjaga bumi dengan mencegah pemanasan global. Itu penting sih. Yang terakhir adalah memanfaatkan sampah rumah tangga. Kita tahu catatan PBB itu sampah terbanyak di rumah tangga itu adalah sampah organik. Yaitu sekitar 54% dari sampah yang dihasilkan rumah tangga itu adalah sampah organik. Salah satu sayuran, buah, dan segala macam. Maka jalan keluar adalah kita membantu pemerintah untuk memanfaatkan sampah rumah tangga sebelum dia sampai ke TPA. Sebelum sampai di tempat pembuangan. Daripada dibuang-buang, kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk. Itu penting. Nah, ini kita akan membantu pemerintah kita. Nah, cara membuat ekoenzim sederhana saja. Caranya sederhana. Rumusnya 1, 3, 10. Rumus. Ingat rumusnya. 1 itu apa, Pak Cares? 1 itu gula. Gula air. Di Biboki sini banyak. Di Pasar Baru, ini 1 botol begini harganya cuma 15.000. 15.000. 3 itu apa? Sampah. Sampah ini saya tadi pilih di pasar. Ini ada semangka, kulit semangka, ada sayuran, kangkung, sawi putih, ada tomat, sisa-sisa tomat yang tidak dipakai kami pakai, dan jambu mente untuk pengharumnya. Tadi bawah untuk pengharumnya. Jadi 3 itu sampah, kulit buah, dan sayuran. Jadi kalau mama-mama ini beli pisang, makan pisangnya, kulitnya dicincang, bikin ekoenzim. Semangka, makan isi semangkanya, kulitnya bikin ekoenzim. Jeruk, makan isinya, kulitnya bikin ekoenzim. Itu maksudnya. Air. Jadi 1, 3, 10. Kalau kita punya 1 liter nih gula, maka kita harus punya 3 kilo sampah. Dan 10 liter air. Nah, sekarang Pak punya wadah ini, kita sampai sini hanya 5 liter saja. Berarti kita butuh sampah setengahnya. Ini saya sudah timbang, 1,5 kilo, gulanya 500 mili. Cara buatnya sederhana, 500 mili. Nanti ini tolong teman-teman penyuluh dipraktekkan.
hampir sudah sekitar 40 tempat kita sudah latih dan pelatihannya gratis. Itu bahannya kami bawa. Mulai dari Kupang sampai Melaka kami sudah latih. Tapi memang kita harus menjangkau banyak komunitas. Oleh karena itu tidak bisa kita gerakan sendiri, harus disertai oleh teman-teman penyuluh juga membantu. Jadi caranya sederhana. Yang pertama kita gula merahnya dicampur. Terus kita tuang sampahnya. Sampahnya dicampur, Ibu Ida, colok. Terus kasih keras dan diisolasi. Isolasi. Kenapa harus ditutup rapat? Karena prosesnya ada anaerob, tanpa udara. Tanpa udara. Untuk proses fermentasinya. Om Yakob, itu jangan. Oke, diisolasi tutup. Diisolasi tutup, ya. Mohon ini nanti dipraktekkan oleh kelompok tani ya, masing-masing kelompok, karena sampahnya banyak. Tomat, sisa-sisa tomat kita bisa bikin, buah-buah banyak ini untuk dipakai. Ada parang. Bisa. Oh iya. Sudah, tenang. Oke. Nah, setelah ini ditutup rapat, disimpan di bawah di dalam rumah, tidak boleh kena sinar matahari. Terus kita tulis di sini tanggal pembuatannya. Hari ini Pak sudah cetak memang, tanggal ini hari tanggal 16 Oktober. Nanti kita panen tanggal 16 Januari. Prosesnya berlangsung selama 3 bulan atau 90 hari. Kenapa 90 hari? Untuk menghasilkan enzim dan unsur hara yang bagus itu prosesnya harus 3 bulan. Jadi 2 minggu pertama proses ini, 2 minggu pertama itu dia menghasilkan gas. Itu. Maka kalau kita buat ekoenzim, wadahnya harus terbuka, tidak boleh tertutup ini, takut meledak. Itu. Tidak boleh wadah kaca, wadah plastik. Maka wadah yang tempatnya besar. Paling bagus di kampung itu apa? Ember oker. Itu paling bagus. Murah, tidak beli, kita minta saja orang kasih. Gitu. Yang kedua, tanggal panennya sudah 16 Januari kita panen. Nanti 2 minggu dia menghasilkan gas, 1 bulan itu dia menghasilkan etanol. Itu. Maka orang bikin anggur jahe itu dia 1 bulan karena menghasilkan alkohol. 2 bulan dia akan menghasilkan asam. Asam. Kalau kita lihat di contoh jeruk, ada yang namanya asam organik, yang namanya asam sitrat. Itu kalau kita makan ini apa nih jeruk, dia jadi asam. 3 bulan itu yang dia menghasilkan enzim. Enzim dan unsur hara yang sangat berguna bagi tanaman. Nah, sekarang kita kembali ke pembuatan ekoenzim untuk pertanian. Untuk pertanian, ekoenzimnya bahannya harus lebih dari 5 macam. Kenapa lebih dari 5 macam? Karena kalau kita bicara tentang tanaman, untuk dia tumbuh subur, dia butuh 16 unsur hara. 3-nya di udara, 13-nya di dalam tanah. 3 di udara itu apa? O. Tidak perlu kita kasih ke tanaman, ada saja. Kelihatan angin itu O. Hidrogen. Itu ada di udara. Tapi yang 13 di dalam tanah itu yang kita perlu kasih berikan pupuk. 13 itu 7-nya dalam bentuk makro, dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Ini 6-nya dalam bentuk mikro. Dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, tapi harus ada di dalam tanah. Contoh, yang makro, N atau pupuk putih kalau kita ke toko. Urea. Terus P, TSP atau pupuk hitam kalau kita ke toko, KCR, K atau pupuk merah kita ke toko. Sekarang kita sudah banyak mainnya di toko. Ada yang majemuk, NPK, Ponska, Blaukon, Jaramila, Mutiara, semua banyak itu di toko. Maka kenapa kita harus pupuk tanaman? Karena kebutuhan tanaman akan unsur hara itu penting. Oleh karena itu kita buat ekoenzim untuk pertanian harus lebih dari 5 macam. Contoh ini Pak Charles buat dari sawi, kangkung, tomat, apa lagi? Semangka, mente.
Ini apa nih, kangkung dan sawi. Itu N sama P di dalam. Untuk pertanian, maka lebih dari 5 macam. Nah, bagaimana dengan pestisida? Kita bisa tambah di sini. Tambah untuk yang pestisida. Misalnya daun pandan, daun pepaya, tambah dia. Untuk sebagai pestisida. Itu untuk pembuatan ekoenzim. Jadi, nanti setelah 3 bulan, tanggal 10 Januari, larutan ini kita saring dia, jadinya seperti ini. Nah, larutan ini yang disebut dengan ekoenzim. Larutan ini yang disebut dengan ekoenzim. Sementara sisanya ini kita bisa pakai, dia ada sisa bahan organik di dalam ini, kita bisa pakai untuk pupuk. Atau kita blender masukkan ke dalam WC. WC tidak bau. Kita jemur kering, taruh di kain satu, jadi pewangi. Sekarang tergantung kita. Kalau kita suka dia untuk wangi jeruk, masukkan tambah jeruk di sini. Saya suka jambu mente, maka saya taruh jambu mente. Kalau saya daun lavender, masukkan daun lavender sini. Supaya wanginya sesuai dengan kita. Dengan membuat ekoenzim. Memanfaatkan sampah rumah tangga yang ada. Ya? Mungkin itu sedikit penting. 1000 mililiter air atau 1 liter air. Jadi kalau ini tutup ini, 5 mili, kalau tangki Solo itu 15 liter, berarti 3 tutup ini untuk 1 tangki. Semprot 1 hari 2 kali. Ini Pak kasih pepaya ini tolong dijaga sama dengan jaga Pak Charles. Ya? Kalau sampai mati berarti memang terimanya tidak dengan segenap hati. Bisa Pak Ketua? Oke, terima kasih Pak Ketua. Tolong dijaga dan dirawat. Terima kasih. Bapak Charles selaku Kepala Bidang Penyuluhan hari ini mengadakan suatu pelatihan bagi kelompok tani di Desa Biloe. Mungkin bisa jelaskan tujuan dari pelatihan ini kepada para petani seperti apa? Memang tugas dari Dinas Pertanian itu adalah bagaimana transfer ilmu kepada petani. Oleh karena itu kami dari bidang penyuluhan berusaha bersama teman-teman di BPP dan penyuluh untuk bagaimana transfer teknologi ke petani. Kunci dari pembangunan pertanian adalah teknologi yang selalu berubah. Oleh karena itu kita harus selalu menyampaikan teknologi-teknologi terbaru kepada petani kita. Sehingga ada terjadi peningkatan produksi. Kalau peningkatan produksi terjadi maka ada peningkatan pendapatan. Apalagi sekarang kalau bertani tidak dengan menggunakan teknologi ini akan sulit. Selain keterbatasan sumber daya kita baik air dan lain-lain maka kita selalu memberikan pelatihan dan pelatihan ini kami lakukan secara gratis untuk setiap kelompok tani. Kapan kami ke desa kami lakukan terus pelatihan ini. Memang ada 2 hal yang kami lakukan. Yang pertama kita mencoba merubah pola pertanian kita. Contoh kalau kita bertani dengan tanaman yang banyak memanfaatkan air itu akan sulit dengan kondisi air yang terbatas. Oleh karena itu kita rubah. Maka salah satu jalan keluar adalah horti. Yaitu misalnya tomat yang cukup dengan jumlah air yang terbatas bisa ditanam tetapi cepat menghasilkan pendapatan sehingga petani tetap terutama pangan petani tetap tersedia kalau ini tidak dilakukan. Yang kedua, kami di dinas juga ada program-program untuk bagaimana meningkatkan atau sumber daya air di kelompok tani. Salah satu contoh adalah kita di program ada program embung, ada program irigasi tapi skala kecil. Terus bantuan-bantuan peralatan seperti motor air untuk daerah-daerah yang sungai. Mungkin itu 2 hal yang kami lakukan di dinas pertanian. Di samping Pak Charles ada ketua kelompok tani Bapak mungkin bisa disampaikan. Bapak selaku petani apa kesulitan Bapak dan harapan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan pangan atau air di Kabupaten Timor Tengah Utara? Kesulitan air. Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah? Apa yang akan dilakukan, diminta kepada pemerintah? Selain sumur bor, apa saja yang diharapkan lagi dari pemerintah? Motor air dengan pompa air, hand traktor.
Teman-teman Robi. Mari, gabung. Om Teo. Mari dekat. Om Teo mana? Om Teo. Di belakang Bapak. Ya. Sana dia sana. Satu. Ya. Satu. Saat ini kami berada di Desa Biloe, Kecamatan Biboki Utara, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Kita melihat bagaimana para petani begitu semangat di dalam melakukan berbagai hal, terutama dari pertanian yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Nama saya penerus OB adalah penerus Wakarsa di Dinas Pertanian. Kami juga berterima kasih kepada media Indonesia yang bertanggung sampai di wilayah yang kami juga tidak duga yang bisa memberikan informasi tentang dan melihat kegiatan-kegiatan kami dan melihat sendiri potensi yang ada di kami. Jadi ke depan kami mengharapkan supaya di media Indonesia ini juga Indonesia menyapa ya. bermitra dengan kita. Ya. Kalau mungkin tidak setiap bulan bisa berkoordinasi di dinas untuk bagaimana kegiatan yang kami lakukan di setiap kecamatan. Kebetulan hari ini kami dari DP Utara yang dikunjungi, kami berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin itu saja, terima kasih. Desa Biloe, Kecamatan Biboku Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara.